Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan serta mempresentasikan tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nada Mutaina ya. Saya Vicky Ainur Pris. Saya Salma Febrianti. Saya Putri Zara Adinia. Perkenalkan, nama saya Prawira Surya Syaputra. Saya Dani Trisyaputra. Dan selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bab 3, yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip perkembangan secara umum dan aplikasinya dalam dunia pendidikan. Prinsip-prinsip perkembangan dan aplikasinya dalam mendidik anak. Penting bagi pendidik untuk tidak hanya mengerti teori perkembangan, tetapi juga memahami prinsip-prinsip yang berlaku pada anak. Ini membantu mengarahkan pendidikan sesuai dengan sifat dan kebutuhan anak. Terdapat 5 prinsip yang akan dipaparkan teman saya selanjutnya. Kali ini saya akan memaparkan 2 poin. Poin pertama yaitu prinsip kesatuan organis. Pengertiannya yaitu yang dimaksudkan adalah anak adalah kesatuan di mana perkembangan setiap individu saling berpengaruh. Oleh karena itu, pendidikan perlu mencakup hubungan antar mata pelajaran dan membutuhkan kurikulum yang terintegrasi. Contohnya adalah perkembangan bahasa anak harus dilihat sebagai kesatuan, bukan hanya keterampilan bicara, namun juga penggunaan kata dan kalimat. Poin kedua yaitu prinsip tempo dan irama perkembangan. Yang dimaksud ialah setiap individu memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda. Prinsip ini mendukung pendidikan klasikal, memungkinkan penggunaan alat pembelajaran yang relatif lama. Contohnya adalah beberapa anak bisa berjalan pada usia 1 tahun, sementara yang lain mungkin baru pada usia 1,5 tahun. Lalu selanjutnya ada tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum. 1. Pengaruh antara bawaan dan lingkungan mempengaruhi perkembangan anak. Oleh karena itu, pendidik perlu memberikan lingkungan yang beragam agar bakat anak dapat berkembang. Contohnya, pendidikan klasikal disarankan karena pada tingkat usia yang sama, anak-anak masih mengikuti pola perkembangan yang serupa. Lalu, yang kedua, ini prinsip interaksi. Pendidikan harus disertai dengan tingkat kematangan anak. Tidak boleh memaksa anak untuk mempelajari lebih kemampuan pada usia tertentu. Contohnya, pendidikan harus menciptakan lingkungan pendidikan yang beragam untuk memungkinkan perkembangan bakat anak. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu prinsip kematangan. Setiap proses perkembangan melibatkan keinginan anak untuk mempertahankan diri dan mengembangkan dirinya melalui aktivitas seperti bermain dan eksplorasi. Dan contohnya adalah anak yang baru bisa duduk pada usia 7 bulan dan tidak dapat dipaksa untuk belajar berjalan. Keenam ada setiap proses perkembangan terdapat hasrat untuk yang pertama, mempertahankan diri, yaitu adanya keinginan untuk makan, minum, dan istirahat merupakan keinginan untuk mempertahankan apa yang sudah ada. Yang B adalah mengembangkan diri. Adanya keinginan untuk bergerak, bermain, mengadakan eksplorasi, dan sebagainya merupakan hasrat untuk mengembangkan apa yang sudah ada. 7. Fungsi psikis tidak timbul secara berturut-turut, tetapi secara bersamaan. Contoh, menulis surat merupakan kegiatan yang melibatkan fungsi ingatan, fungsi pikiran, fungsi perasaan, fungsi gerak, dan sebagainya secara bersamaan. Hanya pada waktu-waktu tertentu, salah satu fungsi yang kelihatan menonjol sehingga nampak secara berurutan. 8. Perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi dengan bertambahnya umur. Perkembangan anak akan semakin maju pula, sehingga terjadi proses yang disebut diferensiasi dan integrasi. Contoh, bayi memiliki gerakan-gerakan yang tidak teratur. Dengan bertambahnya umur, gerakannya makin dapat dipisahkan, misalnya tangan saja. Dan gerakannya makin dapat dikoordinasikan, misalnya koordinasi gerakan tangan dan kaki. 9. Pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan suatu asuhan atau bimbingan yang dilakukan secara sadar. Hal ini disebabkan pertumbuhan dan perkembangan bukan hanya merupakan proses yang timbul dengan sendirinya, tetapi juga karena pengaruh dari luar. Oleh karena itu, untuk mencapai perkembangan yang normal, pengaruh ini harus diberikan secara sadar dan terencana. Apabila pengaruh itu tidak disadari, maka pertumbuhan dan perkembangan biasa terjadi secara tidak normal. Dengan demikian, orang harus sadar bahwa pendidikan yang diberikan adalah baik. C. Rangkuman. 1. Prinsip-prinsip perkembangan anak melibatkan kesatuan organis, tempo perkembangan yang berbeda,
pola perkembangan umum, interaksi dan pembawaan dan lingkungan, kematangan, hasrat untuk mempertahankan dan mengembangkan diri, fungsi psikis bersamaan, diferensiasi dan integrasi, serta bimbingan sadar. 2. Prinsip-prinsip ini berlaku universal, namun perbedaan individual tetap menjadi fokus utama dalam pendidikan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pemaparan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.